Guys, perkenalkan namaku Haidar Zaki Ali atau biasa dipanggil Zaki. Ini channel baru aku, yakni si Jogan. Yuk kalian bantu support yuk supaya subscribernya banyak yuk. Kali ini aku akan menceritakan cerita horor yang pernah aku alami sendiri di rumah aku ketika waktu aku masih kecil. Bagaimana ceritanya? Langsung saja siap ceritanya. Jadi, ketika waktu aku masih umur 6 tahun ya, 6 tahun kelas 1, aku berkunjung ke rumah temanku. Nah, itu di rumah temanku itu rumahnya lantai 3 tingkat lah. Itu tuh tapi lantai 2-nya dan lantai 3-nya sumpah horor banget, coy. Nah, yang bakal gue ceritain di sini tuh adalah di lantai 2 dan lantai 3. Lantai satunya itu masih normal lah, kayak ada penghuninya, normal, ada manusianya, ada ayahnya, ada ibunya. Nah, tapi di sini bagian horornya yaitu di lantai 2 dan di lantai 3. Di lantai 2 itu seperti gedung sekolah-sekolah pada umumnya sih. Jadi di dalamnya itu kayak luas, tidak ada barang ataupun apa, kayak luas, cuma nggak ada penghuninya sama sekali lah. Itu kotor, nggak ada yang bersihkan sama sekali. Dan di bagian luarnya itu pakai ada lorong buat menuju terasnya. Jadi terasnya itu modelnya lorong gitu, guys. Nah, di samping belakang lantai 2 ada kamar mandi, sekitar 4 atau 3 kamar mandian lah. Dan yang tragedinya ini waktu di Kamis malam Jumat. Ya, di hari Kamis malam Jumat itu aku eksperimen. Aku mengajak kakakku dan temanku yang punya rumah itu untuk melihat ke lantai 2. Apa sih, kan aku kepo, apa sih dalamnya itu kok kayak belum pernah gitu kan, aku belum pernah. Awalnya sama temanku dilarang, soalnya ini Kamis malam Jumat. Tapi aku tetap maksain diri dan aku tetap mengajak. Akhirnya kita lah berangkat berempat sama temennya. Oke, di situ. Nah, di sini Kamis malam Jumat tepat pada pukul 8 malam atau 20.00. Kita langsung naik ke atas. Nah, ketika waktu kita berjalan di tengah-tengah jalan, di tengah-tengah ruangan, rasanya auranya itu panas banget. Auranya panas, jadi kita kayak nggak bisa gitu, kayak nginjek ke lantai, nggak bisa. Kita harus minggir lewat pinggir gitu. Nah, ketika kita udah lewat pinggir, kita cobalah ke bagian lorong depannya itu. Di bagian lorong depan itu memang terlihat gelap dan tidak ada lampu terasnya sama sekali memang. Akhirnya kita kan sudah menyediakan kayak senter dan alat-alat lain. Kita nyalain senter kita coba berjalan menuju ke kamar mandinya tadi yang di belakang. Nah, di kamar mandi yang di belakang itu ada 4 pintu. 2 pintu masih utuh dan 2 pintu lagi sudah hancur lah pintunya pokoknya. Lah, habis itu aku cobalah, teman-temanku karena nggak berani masuk, aku coba masuk ke lorong kamar mandi itu sendiri. Tapi teman-temanku masih ada di situ. Nah, aku masuk sendiri. Tiba-tiba di bagian pintu yang belakang sendiri, yang awalnya masih utuh, langsung dar jatuh dengan sendirinya. Aku yang ya namanya juga lantai 2 sama lantai 3-nya terbengkalai ya, udah kayak biasa lah gitu. Akhirnya aku coba nyelangin diri walaupun perasaannya agak kayak sedikit takut sih. Akhirnya aku baliklah ke teman-temanku. Nah, di sini saat kita mau balik, tiba-tiba temennya kakakku yang ada di belakang sendiri yang namanya Afifah itu tadi, tiba-tiba kayak ada yang dorong. Nah, akhirnya Afifah tadi ada yang didorong, akhirnya mendorong kakakku mendorong temanku yang namanya Mas Afif itu. Terus aku kena juga. Akhirnya kita semua jatuh bersamaan dengan tak ada satupun yang dorong yang di belakangnya Mbak Afif tadi. Ya gitu, udah mulai rasanya kayak merinding, bulu-bulu itu semua kayak merinding gitu. Soalnya namanya juga malam, Kamis malam Jumat, dan tepat di jam 8 malam tiba-tiba ada yang dorong padahal nggak ada siapa-siapa gitu. Terus kita coba berdiri lagi. Nah, terus tiba-tiba ada suara tek, 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 tek.
tepat di tangga menuju lantai 3. Karena aku yang penasaran di lantai 3 itu apa, kita udah review lantai 2-nya kan. Jadi kita mau coba eksperimen ke lantai 3-nya. Nah, ketika waktu di lantai 3, kita menemukan sebuah kotak kecil misteri yang ditempel tepat di tembok sebelah kanan bagian tangga. Aku kepo kan, isinya itu apa gitu. Mau tak buka, tapi sama temanku Mas Afif tadi dilarang, jangan dibuka. Itu alat pengusir hantu lah. Aku juga nggak tahu ya, aku cuma percaya aja, nggak antara percaya sama enggak atau apa. Cuman aku nggak berikuti karena itu kan juga bukan rumahku. Aku cuma ikuti arahan sana. Akhirnya kita langsung ke lantai 3-nya menuju atas. Nah, di lantai atas ini modelnya itu seperti gedung terbengkalai yang ada rongsokan genteng, bata-bata, habis itu cat-cat, sama palu-palu kayak alat-alat pembangunan gitulah, ditaruh semua di lantai 3. Nah, di lantai 3 ini modelnya tidak ada atapnya, jadi langsung beratapkan langit. Di atapkan langit itu kita bisa lah lihat kayak bintang-bintang gitu. Namun di situ juga ada banyak kejadian-kejadian yang aneh. Tembok-tembok itu kayaknya ada tulisan-tulisan gitulah, kayak biasanya tembok-tembok orang-orang. Lah, tapi anehnya Mas Afif sendiri cerita bahwa tembok-tembok itu tulisannya muncul dengan sendirinya. Mas Afif sama Mbak Afif tadi nggak pernah nulis atau nyari tembok seperti itu. Nah, terus aku bilang, kenapa kamu gak mau bersihkan ini supaya kalau temboknya supaya terus katanya Mas Afif cerita, dulu ini sebenarnya kayak sebagai bangunan pondok yang cukup besar. Terus kalau nggak salah ada tragedi kebakaran atau apa gitu. Makanya yang membuat semua orang-orang itu ada yang meninggal dan juga ada yang melarikan diri dan menyelamatkan diri. Nah, setelah di pembangunan, direnovasi, pondok itu aslinya mau berdiri lagi di sini. Tapi semua orang-orang itu takut kejadian hal yang sama akan terjadi kembali. Jadi rumah itu ditawarkanlah ke ayahnya Mas Afif tadi. Nah, terus kita lanjut review di lantai 3. Di lantai 3 ini modelnya tidak ada kamar mandi ataupun ruangan. Jadi cuman kayak teras, balkon ya, kayak tidak ada atapan langit sama sekali lah. Kita bisa lihat bagian luar-luar gitu. Nah, terus di sana di lantai 3-nya anginnya lembut sekali. Anginnya apa namanya? Di situ juga cuacanya sedang mendung, tapi belum hujan, masih mendung. Nah, akhirnya hawanya semakin gak enak kan di lantai 3-nya. Kita cobalah turun ke bawah. Kita ke lantai 2 lagi. Di lantai 2 itu kita masih normal-normal aja, dan di lantai 2 itu juga hujan pun mulai turun. Ya, kita masih biasa aja lah, karena juga masih hari pertama kan, belum terjadi apa-apa. Jadi kita turun lagi ke lantai 1, terus kita coba explore lah gimana, gini, terus diceritain gini asal usulnya.